Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, kelas 9 yang saat ini dalam keadaan berbahagia bersama keluarga. Dalam keadaan sehat bukan kalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita perlu bersyukur atas karunia kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya. Namun kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut marilah kita gunakan untuk memperbaiki diri, banyak beribadah, dan tentunya rajin belajar meskipun di rumah. Anak-anakku yang soleh, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan basmalah tersebut semoga apa yang kita pelajari nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan dunia maupun akhirat kita. Amin. Kali ini kita akan mempelajari tentang menulis teks diskusi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa dapat menulis teks diskusi. Kemudian menyajikan gagasan, argumen, dan solusi suatu masalah dalam teks diskusi. Anak-anakku, kira-kira gambaran apa yang dapat kita saksikan pada tayangan tersebut? Diskusi melalui Zoom. Itulah saat ini kita belajar juga melalui media internet dengan Zoom. Nah, dalam diskusi secara struktur kita harus mempelajari tentang struktur teks diskusi. Secara struktur, isi teks diskusi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan kesimpulan. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Isu berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Argumen yang mendukung berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Argumen menentang berisi argumen atau alasan yang menentang argumen yang mendukung. Kesimpulan hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas. Sudah jelaskan bukan? Ya, kalau kita ingin menulis maka harus memahami struktur. Selain itu juga kita harus memahami kebahasaannya. Cara menyusun teks diskusi. Berikut adalah beberapa cara untuk menyusun teks diskusi. Antara lain, mencari topik dari suatu isu atau masalah. Jadi, kita cari topik atau isu yang masalah dari isu atau masalah yang menarik. Tentunya yang update, yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang misalnya, atau isu atau masalah yang lainnya. Kemudian setelah itu mendapatkan isu atau masalah, kita merumuskan tujuan, yakni memberi penjelasan mengenai pro dan kontra. Berikutnya adalah mencari data atau informasi terkait isu yang diangkat, yang akan kita tulis. Mencari data atau informasi yang terkait dari isu yang diangkat
bisa dari mana saja. Narasumbernya bisa media televisi, media internet, wawancara langsung, ataupun dengan mencari data dari hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah itu menyusun kerangka teks atau karangan. Kemudian mengembangkan karangan menjadi suatu teks diskusi. Sudah paham? Mudah bukan? Alhamdulillah jika sangat mudah. Cara menyusun diskusi ternyata sangat mudah. Mencari topik suatu isu atau masalah, merumuskan tujuan, memberi penjelasan mengenai pro dan kontra, mencari data atau informasi terkait isu yang diangkat, menyusun kerangka teks atau karangan, kemudian setelah itu mengembangkan karangan menjadi suatu teks diskusi. Terakhir, menyunting atau merevisi teks diskusi. Contoh menulis teks diskusi. Siswa, ini karena contoh, kita sudah mempersiapkan untuk dilanjutkan pada titik-titik. Siswa melanjutkan paragraf dengan mengisi titik-titik dengan kalimat yang sesuai kaidah kebahasan teks diskusi. Misalnya isu Full Day School merupakan suatu program yang meminta siswa Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta mengikuti proses belajar mengajar yang diselenggarakan secara penuh mulai pukul 7 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Sistem ini mengharuskan titik-titik kalian untuk mengisi sebagai latihannya. Kemudian argumen yang mendukung. Pihak yang mendukung diberlakukannya program ini menganggap full day school sebagai solusi terbaik untuk mengantisipasi dampak buruk era globalisasi. Full day school dianggap dapat memberikan pelajaran, pembiasaan yang baik, pendidikan dan pelatihan. Titik-titik untuk diisi kalian, untuk latihan. Kemudian program ini pun membantu para guru untuk titik-titik. Nah, argumen yang menentang. Sedangkan pihak yang tidak setuju atau kontra berpendapat bahwa tingkat konsentrasi anak berbeda-beda. Berikutnya, selain itu, full day school memangkas waktu yang panjang dan hal ini akan menyulitkan siswa untuk titik-titik. Sekarang bagian kesimpulan. Kesimpulannya, full day school ingin berjalan lancar tergantung pada sarana dan prasarana yang disediakan sekolah. Hal seperti ini yang membuat siswa bosan dan pelajaran menjadi tidak efektif. Saya kira mudah dan dapat dipelajari. Untuk dikembangkan, dilanjutkan, nanti bisa dilihat pada materi pembelajaran kita yang akan saya sampaikan pada link berikutnya. Nah, anak-anakku, selamat melengkapi. Setelah bisa, buatlah teks diskusi hasil karyamu. Ayo ke pertemuan selanjutnya. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya pesan saya untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga ibadah, menjaga nama baik keluarga, diri sendiri maupun madrasah Mu'allimin Muhammadiyah kita yang tercinta. Semoga kalian dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya akhiri dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.